intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Takajo Krebo Channel. Oke, seperti biasanya kita hari ini akan membicarakan lebih lanjut terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam tradisi manian negeri Kailolo. Nah, Bapak Dula, kemarin kan kita sudah bicara panjang lebar terkait dengan gambaran umum. Apa sih itu manian? Teman-teman yang sudah menonton video ini mungkin sudah mendapatkan gambaran tradisi manian yang berada di negeri Kailolo. Namun lebih spesifik lagi kali ini kita akan membahas terkait dengan tradisi tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Bapak Dula, yaitu pembagian job-job kerja yang ada pada masing-masing rumah tau dalam tradisi manian ini. Mungkin Bapak Dula bisa menggambarkan sehingga orang yang menonton video ini bisa mendapatkan edukasi yang baik, sehingga tidak terjadi kesalahan berpikir dengan yang namanya budaya atau tradisi yang ada di Kailolo. Oke, Bapak Dula silakan. Ya, baik. Berbicara terkait dengan berbicara tentang budaya, berarti kita berbicara tentang perilaku masyarakat. Nah, dalam hal ini kebudayaan yang kita mau angkat di sini adalah kebudayaan yang mengupas terkait dengan perjalanan manian, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi pelaksanaan Maulid Nabi lebih spesifik lagi yang dilaksanakan oleh negeri Kailolo itu memiliki seperangkat aturan atau mekanisme yang di dalamnya telah dibagi proses-proses kegiatan sehingga bisa menjadi sebuah konsep kegiatan besar yang disebut dengan manian. Di antaranya adalah kegiatan halatotui. Halatotui Ya. Yang kemarin kita sudah bahas. Ya, bahas, namun itu baru gambaran umum doang. Ya. Kegiatan halatotui adalah merupakan kegiatan yang dilakukan di rumah tua Nurlembe atau rumah tau Nurlembe. Dalam hal ini yang bermarga Marasabesi Nurlembe. Itu dilakukan oleh seluruh rumah tau dan Upuana Malamait. Ya. Oke. Jadi halatotu itu dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan nasi tumpeng. Nasi tumpeng. Halatotu ini sebelum menjadi nasi tumpeng itu dia diproses dari rumah tua oleh sejumlah anak mantu yang terdiri dari golongan perempuan yang tua, kita namakan dengan yang sudah tua, perempuan yang sudah tua, yang sudah Lansia. tua, sudah lansia, itu kita sebut dengan tahinya upuana. Tahinya Upuana. Nah, Jadi orang yang kira-kira untuk kategori tuanya itu Bapak Dula itu kisaran umur berapa? usia yang tua itu kisarannya 60-an ke atas. Oh, 60-an ke atas. Kalau di negeri Kailolo Ya, 60-an ke atas berarti sudah masuk kategori Tahinya upuana. tahinya Upuana. Upuana, ya. Tahinya Upuana kalau di bahasa Indonesia itu apa artinya? Anak cucu yang sudah tua umurnya. Anak cucu yang sudah Yang tua sudah umurnya. tua. Oke. Baik, tahinya upuana ini akan bergabung dengan anak-anak mantu dari rumah tau itu sendiri, Oke. yang kemudian nanti akan memainkan perannya untuk memasak nasi tumpeng itu. Tapi sebelumnya nasi tumpeng itu dibuat semacam diletakkan di bejana-bejana. Ya, kita di sini bilang parteng. Oh, di Kailolo disebut sebagai parteng. parteng atau semacam bejana besar. Terus kemudian
Wadah ya, wadah besar. Ya, wadah yang sangat besar. Kemudian nanti di apa? Kita di sini bilang dikeku. Dikeku artinya di apa sih kalau bahasa ya bahasa Indonesia dikeku itu berarti dipikul. Tapi karena perempuan yang pikul jadi di kepala. kepala. Biasanya kalau laki-laki pikul di pundak. Ya. Tapi kan kalau perempuan yang pikul kita bilang dikeku, berarti itu kan dipikul. Jadi ini dibawa oleh anak cucu dan tahinya Upuana itu beserta anak-anak mantu itu seluruhnya, itu mereka seperti sebuah tim begitu, tim kerja atau teamwork. Itu mereka akan membawakan nasi tumpeng yang tadinya masih mentah itu dibawakan ke rumah raja. Dibawakan ke bukan rumah raja, tapi dibawakan ke salah satu tua adat yang disebut sebagai Tete Rumananyi. Tidak. Bukan Tete Rumananyi, tapi tua adat itu yang kita kenal dengan yang dia memiliki hak veto, memiliki hak yang sangat istimewa di situ untuk bagaimana bisa ikut mendoakan ketika nasi tumpeng itu hadir di depan rumahnya. Jadi kalau misalkan kakek tersebut disebut dengan panggilan di sini disebutnya apa? Ya. Sebutannya apa? Kakek tersebut menurut panggilan lokal setempat di negeri Kalolo ini biasanya kita bilang Upu Wakansari. Upu Wakansari. Ya, Upu Wakansari. Wakansari ini adalah merupakan kakek yang tertua. Berasal dari Marasabesi. Oke. Jadi nasi tumpeng ini akan dibawakan oleh kelompok tahinya Upuana dan anak cucu beserta ada juga satu kelompok yang namanya perempuan-perempuan yang dia berasal dari mata klan Anawakan, serumpun Anawakan. Anawakan itu berarti keluarga besar Marasabesi. Baik itu Marasabesi Putih Iman maupun Marasabesi Nurlembe, itu mereka gabung jadi satu. Jadi disebutlah sebagai Anawakan. Jadi ketika nasi tumpeng ini yang masih mentah ini dibawakan ke rumah Upu Wakansari tersebut, itu sebab-sebabnya juga dilakukan berdasarkan cerita atau berdasarkan lani, bahwa lani ini apa? Lani itu disebut ya, bahasa lokalnya apa? Bahasa lokal daripada lani itu berarti nyanyian sejarah gitu. Nyanyian sejarah berupa apa? Kapata itu sastra. Petua istilahnya ya. Petua yang dijadikan nyanyian ya, jadi, secara turun temurun. Itu sudah dia berlaku sejak turun temurun. Nah, jadi ketika nasi ini dibawakan ke depan rumahnya Upu Wakansari dan Upu Wakansari akan keluar lalu membaiat kelompok yang tadinya membawanya nasi tumpeng itu, kemudian semuanya dibaiat dengan doa. Setelah itu Upu Wakansari sudah mendoakan mereka, lalu mereka menuju ke lokasi yang namanya Wairian. Sana itu mereka akan melakukan sebuah penyucian keras. Tepatnya di mana? Di Wairian itu tepatnya di bagian pelabuhan. Bukan di bagian pelabuhan, tapi ada sebuah batu besar yang di sini kita sebut dengan Hatu Papalekan. Ya, Hatu Papalekan itu merupakan menceritakan sebuah kapal yang dulunya singgah di situ yang namanya Rusuakan. Tempat berlabuhnya kapal Rusuakan itu di daerah itu, di lokasi itu. Lalu batu itu menurut cerita adalah jangkarnya kapal Rusuakan itu. Nah, jadi beras ini semuanya dicuci di areal sekitar batu Hatu Papalekan itu. Jadi ini merupakan ritual setelah pelepasan dari Upu Wakansari. Ya, pemangku adat itu. Terus setelah dicuci, dan itu tidak bisa dicuci di tempat lain, terkecuali di situ aja. Nah, kalaupun dicuci di tempat lain juga berasnya tidak akan bisa jadi nasi tumpeng atau tidak dipakai. Dan memang kalau dimas itu kan menurut aturan norma adat istiadat melanggar aturan. Iya, kita di sini bilang pamali. Tidak bisa dimasak dicuci di tempat lain. Selain di Wairian. Padahal kalau kita mau lihat kan ada sumur, ada banyak lah. Ada kemudian banyak mata tempat air, lah. Ada banyak tempat.
Tapi kenapa harus dibawa ke sana? Itu karena dia sudah menjadi sebuah titipan tradisi adat secara turun temurun. Dalam hal penyucian beras itu tidak bisa dilakukan di tempat lain kecuali di tempat itu. Nah, jadi setelah seluruh anak cucu Anawakan itu mencuci penyucian beras selesai, beras itu kemudian dibawa ke rumah pusaka, rumah tua. Nah, di sana itu dimasak, beras itu dimasak. Nah, ada juga rumah pusaka dibawa ke rumah pusaka Nurlembe. Nurlembe, ya. Pada saat dimasak, ada juga terdapat keanehan-keanehan dalam hal proses pemasakan beras yang masih mentah menjadi nasi tumpeng itu. Nah, biasanya kalau ukuran sekilo itu biasanya menjadi 2 kilo. Jadi nasi itu akan mengembang. Ya. Jadi aneh normal juga lah. Ya. Jadi di sana kalau memang nasi itu tidak mengembang, berarti pasti ada menunjukkan tanda-tanda yang lain begitu. Oh, begitu. Ya, jadi menurut petua-petua adat, mereka biasanya menyampaikan nasihat-nasihat ketika proses pemasakan itu harus begini, tidak boleh sampai harus memelihara lisan, memelihara perbuatan. Nah, jangan sampai ketika pada saat dimasak kita keceplosan bicara ada yang salah begitu. Itu berarti menyebabkan nasi itu tidak akan. Berarti adabnya memang benar-benar harus dijaga. Ya, adabnya harus dijaga, betul. Oh, iya. Ya, di antaranya adalah busana juga harus dijaga. Tidak bisa kita datang dengan menggunakan busana ya sebagaimana sehari-harinya kita pakai, itu tidak bisa. Jadi busana yang dikenakan pada saat melakukan acara ini biasanya perempuannya mengenakan busana apa, Bapak Dula? Biasanya busana yang dipakai itu busana kebaya. Busana kebaya. Kalau laki-lakinya? Laki-laki menggunakan pakaian putih. Ya. Nah, pakaian putih lalu apa? Dengan kita mengikat kalau di sini dibilang lahatale. Lahatale itu berarti semacam turban. Surban kepala gitu. Oh iya. Tapi penutup kepala. Sebentar Pak Dula. Bapak Dula lagi menggunakan apa namanya? Blangkon maksudnya ini gimana nih? Ya, blangkon ini artinya seorang pecinta adat istiadat ya. Ini kan budaya Jawa nih. Budaya Jawa. Kita tahu bahwa ini memang budaya Jawa, tapi sengaja saya memakai ini untuk bisa kita juga ikut mencintai budaya lain. Oh iya. Artinya Indonesia ini kan keanekaragaman yang harus terpelihara. Ya. Itu juga kita harus kita harus saling menghargai ya, saling menghormati kebudayaan Jawa masuk ke kita ya, kita lestari, kita jaga ya, nggak kita pakai, kita konsumsi, nggak ada masalah, yang penting masih seputar keindonesiaan. Oh gitu. Oke Bapak Dula, oke lanjut ya Bapak Dula. Kalau setelah dibawa ke rumah pusaka tadi nasinya kan dimasak, kan ada keanehan-keanehan yang tadi Bapak Dula bilang. Nah, biasanya yang sering terjadi apabila seorang perempuan melakukan kesalahan misalkan dalam bertutur kata atau tindakan, biasanya yang paling sering terjadi itu apa sih yang paling sering terjadi? Ya, biasanya yang sering terjadi kan ada ya biasanya di kalangan para ibu-ibu ini kan ada ya juga yang tidak memelihara lisannya, kadang keceplosan. Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Makanya ketika kita keluar dari rumah, kita sudah keluar dengan harus memelihara adab, memelihara sikap kita ketika kita sudah berada pada areal rumah pusaka. Nah, karena menurut para petua, tempat di rumah pusaka itu merupakan tempat berkumpulnya para petua-petua adat dan sakral. Iya, yang sudah mendahului kita, itu semuanya datang. Ruh-ruh mereka itu semuanya turut ikut menyaksikan apa yang kita sedang proses di dalam rumah pusaka tersebut. Jadi ketika kita tidak memelihara sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tua adat atau selaku jurpus daripada juru kunci daripada rumah pusaka itu, maka bisa saja nanti kita dimarahi
bisa saja kita ditegur. Maksud saya gini, Pak Dula. Maksudnya biasa yang sering terjadi ketika seorang perempuan melakukan kesalahan di dalam melakukan ritual di dalam rumah pusaka, biasanya apa yang terjadi? Ya, efeknya apa? Maksudnya dampaknya apa sih? Biasanya yang sering terjadi? Ya, kalau hal semacam itu banyak yang terjadi di dalam rumah pusaka, apalagi kan ini kan banyaknya orang, ya, banyaknya orang. Jadi kalau ada keributan di sana, pasti itu kan keributan itu pasti prosesnya ketika kita cari tahu, itu biasanya ada banyak unsur kesengajaan. Berbicara hal-hal yang kesengajaan ini ada tempatnya. Tapi kalau misalnya ada yang sengaja berlebihan di situ, itu dikarenakan karena ada yang ya kita istilahnya kusing itu biasanya saya dengan seseorang sama-sama kusing berarti sepupu. Ya, sepupu. Dia dikatakan kusing berarti ibunya dari marga itu, ibunya dari situ. Oh, iya. Ya, jadi sengajanya biar berlebihan tidak ada masalah, asalkan dalam batas-batas tertentu. Jadi yang dia berdampak itu ketika ada keributan yang tidak bisa diselesaikan, maka nasi yang tadinya kita masak bisa saja tidak akan selesai. Bisa saja tidak akan selesai. Karena kenapa? Karena nasi ini atau nasi tumpeng ini atau kita sebut dengan halatotu ini punya seorang nenek tua. Oh, gitu. Nenek tua yang sudah meninggal. Jadi dulunya sang nenek ini hidup bersama keempat orang saudaranya. Itu keempat orang saudaranya itu sangat menyayangi dia. Oh, gitu. Karena terlalu sangat disayangi, makanya nenek ini selalu membesarkan diri gitu. Dia selalu membanggakan diri. Nah, ketika kita bikin besar kepala maksudnya. Ya, ketika kita bikin satu kesalahan, maka besar kepalanya dia akan marah. Amarahnya itu sangat luar biasa. Nah, jadi ada juga yang kesurupan dan lain sebagainya. Itu karena itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi, ada kesurupan, ada sampai berteriak dan lain sebagainya. Nah, ini disebabkan karena kita tidak menjaga kita punya lisan. Makanya yang nenek ini itu marah. Dia biasanya muncul dengan berbagai macam cara. Ada yang masuk ke dalam perempuan yang memang ini, lalu berteriak yang tidak ini. Jadi kadang-kadang bahasa yang disampaikan oleh nenek ini kemudian dia masuk ke dalam diri seseorang, perempuan yang lain, kemudian perempuan itu menceritakan, sehingga orang-orang yang berada di area lokasi dapur tempat kita masak nasi tumpeng itu semuanya pada kaget. Jadi diam sejenak, lalu kemudian setelah itu mereka melanjutkan aktivitas masak nasi tumpeng kembali. Oh, gitu, Bapak Dula. Oke, jadi mungkin Bapak Dula bisa melanjutkan setelah dari nasi misalkan nasi tumpeng itu sudah jadi, terus nasi tumpeng itu nanti ditempatkan di mana? Ya. Setelah nasi tumpeng itu sudah masak, nasi tumpeng itu akan diletakkan di tengah-tengah rumah pusaka, lalu kemudian disaksikan oleh seluruh orang tua. Nasi itu kemudian didoakan. Nah, ketika didoakan diundang seluruh rumah tahu dan disaksikan oleh seluruh upuana yang sudah menunggu sejak pagi. Mereka akan menunggu kapan nasi tumpeng atau halatotu itu kemudian setelah didoakan, kapan dia mau keluar, kapan mau direbut. Nah, jadi ketika doa itu sudah selesai, doa gurunya sudah selesai, kemudian diumumkan oleh namanya itu berarti petugas khusus ya. Namanya itu adalah kita di sini bilang itu adalah merupakan petugas khusus dari rumah tua tersebut, yang tujuannya untuk menyampaikan titah, untuk menyampaikan sabda atau untuk menyampaikan salam yang isinya terkait dengan persiapan nasi tumpeng itu sudah selesai, lalu kemudian ingin diperebutkan. Oke, sudah. Oke. Mungkin ritual nasi tumpeng ini sampai di situ saja. Iya. Jadi selesai setelah atau orang yang bertugas untuk menyampaikan titah tersebut, setelah dia sudah menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di situ,
maka selesai. Karena ada babak selanjutnya, Ya, yaitu babak selanjutnya adalah pausa-usa. Pausa-usa. Oke. Yang kemarin Jadi kita sudah bahas itu kan pausa-usa. oke, jadi kawan-kawan sekalian, mungkin apa yang telah disampaikan Bapak Dula ini itu merupakan salah satu gambaran terkait dengan yang namanya tradisi memasak nasi tumpeng, atau di sini biasa sering disebutkan sebagai halatotu. Oke guys, mungkin apa yang tadi Bapak Dula sampaikan terkait dengan tradisi halatotui atau ritual halatotui, atau biasanya disebut sebagai perebutan nasi tumpeng, maka insya Allah selanjutnya kita akan membuat part berikutnya terkait dengan pausa-usa. Pausa-usa. Nah, bila teman-teman mendapatkan informasi yang menarik dari video ini, maka tolong support kami dengan meninggalkan jejak pada kolom komentar, like, share, dan subscribe. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.